Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan diferensial dasar mengenai PD linear order n. Untuk yang materi lalu yang sudah dibahas dari pertemuan 1 hingga ke-12, yaitu kita mempelajari mengenai persamaan diferensial order 1. Nah, untuk lanjutannya di sini sebelum nanti di semester depan itu akan dipelajari mengenai PD linear order n, maka akan lebih baik kalau kita mengenal terlebih dahulu apa saja klasifikasi dari sebuah persamaan diferensial order n. Nah, tapi untuk yang materi berikutnya itu di sini yang akan dibahas hanya cukup 1 dan 2 saja. Jadi yang di sini akan dibahas mengenai tinjauan ulang tentang persamaan diferensial, kemudian mengenai persamaan diferensial linear order n, dan klasifikasi persamaan diferensial order Kn. Untuk pengertian dari persamaan diferensial, kita kembali lagi ya di awal pertemuan pertama saat kita mempelajari persamaan diferensial, itu adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Kemudian dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Di mana persamaan diferensial biasa ini atau disebut dengan ordinary differential equation, biasa juga disebut dengan PDB, merupakan suatu persamaan diferensial yang melibatkan hanya satu variabel bebas. Kemudian untuk persamaan diferensial parsial, biasa disingkat dengan PDP, adalah suatu persamaan diferensial yang melibatkan 2 atau lebih variabel bebas. Nah, yang dipelajari pada persamaan diferensial biasa ini, untuk mata kuliah PD dasar itu adalah yang persamaan diferensial biasa. Jadi di beberapa kampus itu menyebutkannya untuk mata kuliahnya itu PD biasa gitu ya, bukan PD dasar. Nah, ini untuk contoh beberapa dari persamaan diferensial. Di sini ada 4 contoh. Karena tadi berdasarkan definisi untuk persamaan diferensial biasa itu hanya melibatkan satu variabel bebas, kemudian parsial itu 2 atau lebih variabel bebas, jadi kita akan bisa mengklasifikasikan mana yang merupakan PD biasa dan PD parsial. Jika kita lihat contoh pada soal nomor 1 di sini, untuk yang persamaan diferensialnya dy per dx itu sama dengan EX plus sin X, di mana untuk variabel bebasnya adalah X, kemudian variabel tak bebasnya itu Y, gitu ya. Jadi di sini hanya ada satu variabel bebas saja, sehingga untuk soal nomor 1 ini merupakan persamaan diferensial biasa. Kemudian untuk soal nomor 2, ini penulisan dy per dx itu kan bisa juga dituliskan ke dalam bentuk I-aksen seperti ini, turunan pertama. Jadi kalau penulisan ini bisa juga dituliskan dalam bentuk D2Y per DX2, seperti itu ya, atau kemudian ini DY per DX plus Y sama dengan cos X. Nah, jika kita perhatikan untuk soal nomor 2, ini juga hanya ada satu variabel bebas, yaitu X saja, dengan satu variabel terikat, yaitu Y. Nah, maka soal nomor 2 ini juga merupakan persamaan diferensial biasa. Kemudian kalau soal nomor 3, di sini ada turunan kedua U terhadap X kuadrat gitu ya, di sini juga sama. Maka yang ini ada 2 variabel yang kita perhatikan, di mana variabel bebasnya itu ada X dan X, Y, dan T. Kemudian untuk variabel terikatnya itu U, atau variabel tak bebasnya itu U. Nah, karena di sini ada 2 atau lebih variabel bebas, maka dia untuk yang persamaan diferensial ketiga ini merupakan persamaan diferensial parsial. Begitu juga untuk yang terakhir, untuk soal nomor 4, jika kita ubah bentuknya gitu ya ke dalam bentuk dy per dx, maka ini menjadi 3x kuadrat ditambah 2y dy per dx.
Nah, dy per dx ini yang menjadi variabel bebasnya itu hanya x, kemudian variabel tak bebasnya y. Nah, untuk soal yang ini, untuk soal nomor 4, ini merupakan PD biasa. Seperti itu. Jadi, perbedaan antara PD biasa dengan PD parsial. Selanjutnya, berdasarkan orde atau tingkat dan derajat. Untuk definisi orde sendiri, itu merupakan derivatif atau turunan tertinggi dari sebuah persamaan diferensial. Kemudian derajat atau degree adalah pangkat dari suku derivatif tertinggi. Jadi sesudah kita dapat turunan tertingginya, kemudian kita lihat pangkatnya gitu untuk menentukan derajatnya berapa. Selanjutnya ini ada contoh untuk yang pertama, di sini x kuadrat, kemudian turunan ketiga y turunan ketiga terhadap x ya dikurang 6x, x per dy plus 10x. Maaf, ini kebalik ya, seharusnya dy per dx. Nah, di sini jika kita perhatikan tadi ini variabel bebasnya x, kemudian variabel tak bebasnya itu y. Jadi ini merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, sekarang kita mau melihat berapa ordenya atau turunan tertingginya. Nah, kita lihat untuk melihat ordenya kita lihat dari sini. Jadi di sini turunan tertingginya adalah 3 gitu ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan ke dalam bentuk ini ada seperti ini. Jadi turunan ketiga dikurang 6x turunan pertama plus 10y sama dengan 0. Jadi ini turunan tertingginya adalah 3. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah persamaan diferensial biasa dengan ordenya 1. Orde 3. Kemudian untuk pangkatnya itu dilihat dari turunan tertinggi. Nah, yang kita lihat di sini turunan tertingginya itu adalah 3. Nah, ini pangkatnya adalah 1. Biasanya memang tidak dituliskan ya kalau pangkat 1. Jadi ini untuk yang soal nomor 1 adalah persamaan diferensial biasa dengan orde 3, derajatnya 1. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2, ini juga turunan tertingginya 2, kemudian merupakan persamaan diferensial biasa, karena untuk variabel bebasnya itu nanti hanya x saja, kemudian derajat atau degree-nya juga sama, pangkatnya pangkat 1. Jadi untuk yang nomor 2 ini adalah persamaan diferensial orde 2 dengan derajat 1, persamaan diferensialnya biasa ya. Nah, untuk yang soal nomor 3, ini juga masih persamaan diferensial biasa, kemudian kita lihat ordenya orde 2. Nah, di pangkat dari orde tertingginya ini adalah 3 gitu ya. Jadi yang kita perhatikan adalah orde tertingginya. Walaupun di sini ada pangkat 4, tapi yang kita perhatikan adalah orde tertinggi. Jadi yang untuk nomor 3 ini adalah persamaan diferensial biasa dengan orde 2 dan degree-nya 3 atau derajatnya 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persamaan diferensial linier dan tak linier itu untuk pengertiannya, persamaan diferensial linier jika tidak ada perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya. Artinya semua koefisiennya adalah fungsi dari variabel bebas. Kemudian yang kedua, PD tak linier itu kebalikan dari PD linier. Artinya kalau di sini PD linier itu tidak ada perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan turunannya, maka PD linier ini artinya ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunannya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, untuk contoh yang pertama ini turunan kedua plus 4x, y turunan pertama plus 2y sama dengan cos x. Nah, ini untuk soal nomor 1, untuk variabel bebasnya itu adalah x, kemudian variabel tak bebasnya y. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang ini, untuk variabel nomor 1 ini, dia tidak ada perkalian antara variabel tak bebas. Tadi kan variabel bebasnya, variabel tak bebas untuk soal nomor 1, variabel tak bebasnya adalah y, kemudian variabel bebasnya itu x ya, x. Nah, di sini ada
1 dikali turunan kedua, Y turunan kedua, ditambah 4X Y turunan pertama. Yang dikali itu adalah 4 dikali X. Jadi ini variabel bebas dengan variabel tak bebas. Sedangkan yang dikatakan bahwa PD linear itu apabila tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunan-turunannya. Nah, ini kan turunannya nih. Jadi untuk soal nomor 1 ini merupakan PD linear. Nah, soal nomor 2 ini adalah variabel sama ya, variabel tak bebasnya X, variabel tak bebasnya Y, dan variabel bebasnya X. Nah, dia ada nih perkalian antara variabel tak bebas dengan turunannya, gitu ya. Sehingga untuk soal nomor 2 ini merupakan persamaan diferensial tak linier. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan diferensial linear orde n. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana contoh dari sebuah persamaan diferensial linear, di mana tidak ada perkalian antara variabel tak bebas dengan turunan-turunannya, gitu ya. Nah, dalam bentuk persamaan diferensial linear orde n, untuk yang orde 1 sendiri itu sudah kita pelajari di minggu awal sampai ke minggu ke 12 kemarin. Itu merupakan bentuk dari persamaan diferensial linear biasa orde 1. Kemudian nanti akan ada persamaan diferensial linear orde 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang orde tinggi itu nanti akan disebut dengan orde n gitu. Nanti tergantung pada soalnya n-nya itu berapa. Jadi dalam bentuk pada turunan ke n suatu fungsi yang tidak diketahui, biasanya kan kita suka melihatnya seperti ini, y n, kemudian dny per dxn, atau dituliskan dalam bentuk D besar. Jadi kalau ada, misalnya turunan pertama ya, kita bisa menuliskan yang seperti ini, dy per dx atau dy. Kemudian turunan kedua bisa dituliskan menjadi, maaf, ini 2, kemudian d2y per dx2 sama dengan d besar 2y. Dan seterusnya, misalnya 3 ya, sama dengan D turunan ketiga, dx3 sama dengan d3y, seperti itu. Nah, ini untuk penulisannya nanti sama. Nah, yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan mendatang itu yang fokus ke orde 2-nya dulu, karena nanti di persamaan diferensial lanjut di semester depan akan dipelajari di orde 3 dan seterusnya. Jadi bentuk umum dari persamaan diferensial orde ke n itu dituliskan seperti ini. AN, Y turunan ke N, ditambah AN-1, Y turunan N-1, kemudian ditambah A2, Y turunan kedua, ditambah A1, Y turunan pertama, ditambah A0, Y sama dengan Rx. Nah, untuk pengklasifikasian dari persamaan diferensial linear orde n ini nanti akan dibagi berdasarkan nilai Rx dan nilai pada koefisien. Jadi koefisien itu adalah yang di depan turunan. Jadi kan ini turunan-turunan ya. YN, YN-1, Y turunan kedua, Y turunan pertama gitu ya, itu turunan-turunannya. Kemudian AN, AN-1, A2, A1, A0 dan seterusnya itu adalah koefisiennya. Jadi nanti berdasarkan Rx dan berdasarkan koefisien. Nah, dari Rx ini nanti terbagi jadi 2, ada yang Rx-nya sama dengan 0, dan ada yang Rx-nya tidak sama dengan 0. Di mana Rx sama dengan 0 ini nanti disebut dengan persamaan diferensial linear orde n yang homogen. Kalau tidak sama dengan 0 itu persamaan diferensial linear orde n yang non-homogen. Ini agak berbeda pengertiannya dengan homogen non-homogen yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian berdasarkan koefisiennya itu nanti terbagi 2 menjadi koefisien konstan dan koefisien variabel. Artinya kalau koefisien konstan ini berarti hanya berisi angka saja gitu ya. Jadi misalnya 2 Y turunan kedua ditambah 3 Y turunan pertama ditambah Y turunan maaf, di sini tambah Y sama dengan apa gitu. Nah, itu koefisien konstan. Nah, kalau variabel biasanya nanti ada variabel X, misalnya seperti ini, 2X kuadrat Y turunan kedua ditambah 3X
Y ditambah 5. Maaf nih, pangkat 1. Ini 5Y sama dengan berapa? Nah, itulah koefisien variabel. Jadi, saya ulang kembali, berdasarkan Rx-nya ada 2, yang Rx-nya sama dengan 0 itu disebut dengan PD homogen, yang Rx-nya tidak sama dengan 0 itu non homogen. Berdasarkan koefisien, itu nanti kalau koefisien pada N, AN-1, A2, A1, A0 itu hanya berisi angka saja, maka disebut koefisien konstan. Jika AN, AN-1, A2, A1, A0 itu ada variabel X-nya gitu ya, itu disebut dengan koefisien variabel. Nah, kita lihat contoh yang ada di sini. Berdasarkan 4 ini ya, jadi nanti kita klasifikasikan. Misalnya contoh untuk yang nomor 1. Untuk soal nomor 1 ini ada Y turunan kedua min 9Y turunan pertama plus 9-nya sama dengan 0. Pertama kita perhatikan Rx-nya terlebih dahulu. Jadi kalau dari Rx ini kita sudah tahu bahwa dia adalah homogen. Jadi kita bisa tuliskan PD homogen. Nah, kemudian untuk koefisiennya kita lihat di sini depan turunan kedua itu 1, di sini min 9, ini plus 9. Artinya tidak ada variabel di depan turunannya sehingga dia merupakan koefisien konstan. Nah, untuk tambahannya ini adalah orde 2 karena turunan tertingginya 2. Jadi di sini PD orde 2 homogen koefisien konstan. Seperti itu untuk soal nomor 1. Nah, berikutnya untuk yang kedua, ini juga sama, PD ordenya orde 3, jadi orde 3, kemudian ini juga homogen, kemudian di depan turunan-turunan ini, jadi ini 1331 ya, merupakan koefisien konstan. Nah, jadi nomor 2 adalah PD orde 3 homogen koefisien konstan. Kalau untuk nomor 3, kita lihat di sini koefisiennya adalah koefisien masih konstan, kemudian untuk PD-nya adalah PD non homogen karena dia untuk Rx-nya tidak sama dengan 0, tapi adalah cos X. Maka untuk penamaannya jenisnya kita bisa tuliskan PD orde 2, kemudian non homogen, koefisien konstan. Nah, nanti 45 bisa dicoba sendiri ya. Untuk yang ini saya lanjut ke sini nomor 8. Di sini untuk soal nomor 8 ini berarti non homogen. Nah, ini yang di depan turunan-turunannya ini ada variabel. Nah, kita perhatikan di sini ini ada variabelnya. Walaupun ini konstanta, tapi kalau sudah ada mengandung variabel di sini, maka dia disebut PD yang non homogen. Ordenya adalah orde 2 ya. Ini kita perhatikan turunannya. PD orde 2 yang non homogen, koefisien variabel. Untuk 4, 5, 6, 7 nanti silakan dicoba sendiri. Nah, jika tadi kita sudah tahu jenis-jenis atau klasifikasi dari sebuah persamaan diferensial yang orde n, maka kita akan mencari solusinya atau penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut. Nah, kita mulai dari persamaan linier orde 2 terlebih dahulu yang homogen. Kita mulai dari yang homogen, artinya yang Rx-nya ini adalah yang sama dengan 0 dengan koefisien konstan. Jadi yang di depan turunan itu adalah angka gitu ya. Karena di sini PD-nya PD linearnya orde 2, maka di sini kita menuliskan bentuk umumnya ini adalah AY turunan kedua plus BY turunan pertama plus C sama dengan 0. Di mana A, B, C ini adalah konstanta. Ini karena tidak ada nilainya di sini, maaf ya, ini harusnya CY. CY sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita misalkan solusinya itu kan nanti dalam bentuk bentuk nilainya itu Y sama dengan ya, karena kan Y itu adalah variabel tak bebasnya. Jika kita punya solusi umum persamaan diferensial ini adalah Y sama dengan E lambda X,
sehingga kita mensubstitusikan nilai ini ke bentuk di atas. Jadi ini Y sama dengan E lambda X ini, jika saya turunkan 1 kali, maka menjadi lambda E pangkat lambda X. Kemudian jika saya turunkan lagi, atau turunan kedua, ini menjadi lambda kuadrat E pangkat lambda X. Nah, nilai-nilai ini, baik yang Y aksen sama Y double aksen ini disubstitusikan ke atas. Sehingga menjadi itu ya, A, nah Y double aksennya kita ganti lambda kuadrat E lambda X ditambah B, Y aksennya kita ganti jadi lambda E pangkat lambda X ditambah C, Y-nya itu E lambda X sama dengan 0. Nah, karena di setiap ruas ini punya ini ya, E lambda X, maka bisa dikeluarkan E lambda X-nya. Jadi kalau dikeluarkan ini menjadi A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Karena E pangkat lambda X ini sudah menjadi solusi, jadi Y sama dengan E lambda X ini akan menjadi solusi persamaan diferensial dari A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0, jika ini akan menjadi solusi jika nilai ini sama dengan 0, seperti itu. Jadi kayak persamaan kuadrat, kalau misalnya ininya menjadi solusi, maka ininya harus sama dengan 0. Nah, apabila ini menjadi sama dengan 0 dan kita akan mencari nilai lambda-lambdanya gitu ya, maka nanti kita bisa menggunakan beberapa cara seperti yang di sini. Jadi nilai A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0 ini disebut dengan persamaan karakteristik. Kita coba ingat kembali gitu ya, karena ini agak mirip dengan persamaan kuadrat. Kalau kita ingin mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, kita bisa mencari menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah memfaktorkan atau menggunakan rumus ABC gitu. Nah, ini pun di sini bisa juga menggunakan cara-cara tersebut untuk mencari nilai akar-akar karakteristiknya atau mencari nilai lambda-lambdanya. Nah, dari sini, dari bentuk persamaan ini kita punya beberapa kemungkinan nilai akar. Jadi kalau ini saya pakai rumus ABC ya. Jadi kalau lambda 1,2 min B plus minus B kuadrat min 4AC, kita punya kemungkinan 3 kemungkinan nilai akar untuk lambda. Yang pertama, jika nilai B kuadrat min 4AC lebih dari 0, maka kedua akarnya ini akan real dan berbeda. Gitu. Kemudian jika B kuadrat min 4AC sama dengan 0, maka dua akarnya ini adalah real kembar. Jadi lambda 1 akan sama dengan lambda 2. Nah, jika B kuadrat min 4AC kurang dari 0, maka akan didapat sebuah akar yang imajiner. Jadi bentuknya adalah lambda 1,2 ini sama dengan alfa plus minus beta I, dengan I ini adalah sebuah akar imajiner di mana nilainya adalah akar min 1. Itu ya kan, kalau misalnya akar itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau dia kurang dari 0 berarti dia merupakan nilai yang imajiner atau bilangan kompleks gitu ya. Jadi yang bentuk ketiga ini disebut juga kompleks konjugat. Maka nilai akarnya akan seperti ini. Jadi kita bisa menentukan sebuah solusi umum dari persamaan diferensial linear order 2 berdasarkan jenis-jenis akarnya. Jadi tadi ada 3 jenis akar. Kalau kita dapatkan kedua akar ini nilainya real dan berbeda, maka kita tinggal memasukkan solusi umumnya dengan nilai yang di sini. Jadi C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Nanti kita tinggal mengganti nilai lambda 1 dan lambda 2 berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, kalau kita dapat lambda 1 dan 2 itu adalah akar kembar, maka kita pakai solusi umum yang ini. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai lambda-lambdanya. Ini karena kembar, jadi hanya ada satu nilai lambda ya, jadi bisa dituliskan yang atas atau yang bawah. Nah, kalau kita dapat nilai akarnya imajiner gitu ya, maka dengan alfa 1,2-nya, maaf, lambda 1,2-nya alfa plus beta minus beta I, kita bisa memasukkan nilai solusi umumnya adalah seperti ini. Y sama dengan E alfa X dikali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Agar lebih jelas kita lihat 3 contoh berikut.
tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, ketiga soal ini merupakan soal dengan persamaan diferensial orde 2, koefisiennya konstan, dan dia homogen. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara yang tadi. Jadi untuk soal yang pertama di sini kita punya persamaan diferensialnya adalah Y turunan kedua plus 2Y turunan pertama min 3Y sama dengan 0. Nah, dari sini kita bentuk menjadi persamaan karakteristik. Jadi kita dapatkan harusnya awalnya sama seperti tadi ya. Jadi kita misalkan dulu E pangkat lambda X, kemudian di sini Y aksennya lambda E pangkat lambda X, kemudian Y double aksennya lambda kuadrat E pangkat lambda X. Nah, kemudian kita substitusikan di sini, maka kita dapat lambda kuadrat E pangkat lambda X, kemudian maaf ini lambdanya di atas ya, lambda X, kemudian ditambah 2 lambda E pangkat lambda X dikurang 3 E pangkat lambda X sama dengan 0. Kemudian karena sama-sama punya lambda X, maka ini bisa dikeluarkan, kita dapatkan lambda kuadrat plus 2 lambda min 3 sama dengan 0. Nah, ini saya langsung tulis agar langsung dapat hasilnya ya. Jadi tadi kita kan tahu bahwa ini untuk mencari nilai Y sama dengannya, kita harus jadikan persamaan karakteristiknya ini sama dengan 0. Jadi saya langsung tuliskan ke sini saja. Jadi dari bentuk turunan kedua ditambah 2 turunan pertama min 3Y sama dengan 0 ini jika dirubah ke dalam persamaan karakteristik menjadi seperti yang di baris kedua ini, yaitu lambda kuadrat plus 2 lambda min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai dari lambda ini yang seperti saya bilang tadi, kita ingat kembali konsep persamaan kuadrat, bisa kita cari menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC. Nah, karena ini bisa difaktorkan, maka bisa saya bentuk menjadi difaktorkan menjadi lambda plus 3 dengan lambda min 1 sama dengan 0. Sehingga didapat nilai lambda satunya min 3 dan lambda 2-nya sama dengan 1. Atau jika kalau kita mau menggunakan rumus ABC juga sama ya, maka A-nya 1, kemudian B-nya 2, C-nya min 3 dari ini, dari nilai-nilai yang di sini. Kemudian kita cari nilai lambda 1, 2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B-nya berarti min 2 plus minus akar 2 kuadrat 4 min 4 kali 1 kali min 3 dibagi 2 kali 1. Nah, kemudian kita hitung ya min 2 plus minus. Nah, yang di dalam akar ini 4 ditambah 12, berarti akar 16 ya. Akar 16 itu nilainya 2 dibagi 2. Sehingga didapatkan untuk yang lambda satunya berarti min 2 tambah 4 dibagi 2 atau 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian yang lambda 2-nya kita ambil yang minus, min 2 kurang 4 itu min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Bagi 2 sama dengan min 3. Nah, sama ya, didapatkan hasilnya lambda satunya 1, lambda 2-nya min 3. Nah, ini terserah saja dalam menentukan satu yang mana, maksudnya lambda 1 yang mana, lambda 2 yang mana, bebas ya, tidak masalah. Nah, jadi kita dapat nilai akarnya min 3 dan 1. Kemudian kita lihat dari jenisnya, tadi ada 3 kriteria. Yang pertama, akar real dan berbeda. Kalau nilainya itu real itu berarti ya tidak imajiner, seperti yang di nomor 3. Artinya akarnya tidak negatif gitu ya, karena kan ini akarnya positif. Kemudian berbeda, karena min 3 sama 1 itu nilai yang berbeda. Maka untuk yang nomor 1 ini, akar-akarnya merupakan jenis yang pertama. Sehingga jenis yang pertama tadi adalah Y sama dengan C1 E pangkat lambda 1X ditambah C2 E pangkat lambda 2X. Nah, kita tinggal ganti nilai-nilai lambda 1 dan lambda 2-nya saja. Jadi di sini Y sama dengan C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 1X. Nah, 1 itu tidak perlu ditulis ya, jadi cukup dituliskan X saja. Nah, inilah solusi umum dari soal yang pertama.
Nah, untuk yang soal kedua dengan cara yang sama, jadi persamaan diferensialnya adalah turunan kedua, min 6Y turunan pertama, plus 9Y sama dengan 0. Kemudian kita jadikan ke dalam bentuk persamaan karakteristik menjadi lambda kuadrat min 6 lambda plus 9 sama dengan 0. Nah, ini juga sama, karena dia bisa difaktorkan, ini langsung difaktorkan saja. Kalau mau pakai rumus ABC juga boleh. Jadi kalau difaktorkan, lambda min 3 dan lambda min 3 sama dengan 0. Sehingga didapat lambda satunya 3 dan lambda 2-nya juga 3. Nah, ini untuk nilai 3 dan 3 ini merupakan bilangan yang real dan kembar karena dia nilai lambdanya sama. Jadi lambda 1 itu sama dengan nilai lambda 2 sama dengan 3. Nah, karena dia real dan kembar, maka kita menggunakan solusi umum pada jenis kedua, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat lambda X ditambah C2X E pangkat lambda X. Atau juga bisa ditulis E pangkat lambda X dikali C1 tambah C2X. Nah, kita tinggal mengganti nilai-nilai lambdanya saja. Jadi lambdanya ini sama dengan 3, tinggal kita ganti C1 E pangkat 3X ditambah C2X E pangkat 3X. Atau bisa dituliskan ke dalam bentuk yang ini, karena ini E pangkat 3X-nya sama, jadi bisa dikeluarkan. Nah, untuk soal yang nomor 2, solusi umumnya adalah ini. Yang terakhir untuk soal nomor 3, jadi di sini persamaan diferensialnya Y turunan kedua plus 2Y turunan pertama plus 4Y sama dengan 0. Dengan cara yang sama, persamaan karakteristiknya yaitu lambda kuadrat plus 2 lambda plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, persamaan karakteristik ini tidak bisa difaktorkan, maka mau tidak mau kita harus menggunakan rumus ABC. Di mana rumus ABC seperti yang sudah dituliskan tadi ya, untuk A-nya ini 1, B-nya 2, C-nya 4. Tadi rumusnya lambda 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, berarti untuk mencarinya ini min 2 ditambah plus minus akar B kuadratnya 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4. Nah, ini kalau kita hitung yang di dalam akar, ini akan didapatkan nilai yang negatif. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau akarnya negatif itu adalah sebuah bilangan yang kompleks konjugat atau imajiner yang dalam bayangan gitu ya. Nah, dalam pengerjaannya sama. Kita biasanya seperti biasa ya, akar 12 itu kalau yang biasa kan kita tahu bahwa nilainya itu akar 4 dikali 3 ya, atau akar 4 itu 2, 2 akar 3. Nah, karena ini tadi akarnya negatif, maka untuk yang min 12 itu tinggal kita tambahkan I di sini. Jadi 2 akar 3 tapi bilangannya imajiner. Nah, maka di sini min 2 plus minus 2 akar 3I dibagi 2. Nah, kedua ruasnya dibagi 2 nih. Maaf, kedua sukunya dibagi 2. Jadi min 2 bagi 2 itu min 1. Kemudian 2 akar 3I dibagi 2 tinggal akar 3I. Nah, ini merupakan bentuk alfa plus beta I yang ada pada jenis ketiga yang di jenis-jenis dari akar persamaan karakteristik. Nah, karena dia imajiner, maka kita menggunakan yang jenis ketiga. Sehingga kita dapat untuk alfanya itu sama dengan 1, betanya itu sama dengan akar 3. Nah, karena dia kompleks konjugat atau yang imajiner atau jenis ketiga, maka kita tinggal masukkan. Tadi untuk yang jenis ketiga itu E pangkat, maaf ini min 1 ya, min 1. E pangkat alfa dikali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, kita tinggal masukkan saja alfanya itu dengan min 1, betanya dengan akar 3. Jadi inilah solusi umum dari persamaan diferensial nomor 3. Berikutnya, ada masalah nilai awal dari sebuah persamaan diferensial homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Jadi, sesudah didapatkan sebuah solusi umum dari sebuah persamaan diferensial orde 2 tadi yang homogen, maka nanti biasanya kita akan diberikan sebuah nilai awal gitu ya. Nah,
Solusi umum kan biasanya itu masih ada nilai-nilai konstanta yang belum diketahui ya. Jadi biasanya dilambangkan dengan C1, C2, dan C3 dan seterusnya. Nah, nilai-nilai C1, C2 itu harus kita cari untuk dapatkan solusi khusus gitu ya untuk mengganti nilai C1, C2-nya. Nah, di sini diberikan contoh. Tentukan solusi masalah nilai awal persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensialnya Y turunan kedua plus 5Y turunan pertama plus 6Y sama dengan 0. Kemudian diberikan nilai awal, Y 0-nya sama dengan 2 dan Y aksen 0-nya sama dengan 3. Nah, dari sini sama seperti tadi kita cari terlebih dahulu solusi umum dari persamaan diferensial ini. Pertama kita ubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik. Nah, kemudian kita faktorkan sehingga kita dapat nilai akar-akarnya. Di sini dapat akarnya min 3 dan min 2. Nah, akar ini merupakan akar yang real dan berbeda. Sehingga solusi umumnya kita pakai jenis yang pertama, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat min 2X. Nah, sekarang kita akan menggunakan nilai awal ini untuk mencari nilai C1 dan C2. Jadi, saya bergeraknya dari kondisi yang pertama, yaitu Y0 sama dengan 2. Artinya, X-nya ini nanti kita substitusikan dengan 0 dan Y-nya itu dengan 2. Jadi, dari solusi umum ini, Y-nya kita ganti dengan 2 sama dengan C1 dikali E pangkat 0, karena X-nya diganti 0, ditambah C2 E pangkat 0. Di sini juga sama, min 2 kali 0, 0 ya. Nah, untuk E pangkat 0 itu nilainya 1, sehingga di sini C1 kali E pangkat 0 C1 ditambah C2 itu sama dengan 2. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Kemudian kita menggunakan syarat yang kedua, di mana Y aksen itu sama dengan, nah Y aksen 0 sama dengan 3. Y aksen ini kita cari terlebih dahulu. Jadi Y aksen itu didapatkan dari turunan pertama, dari Y. Nah, ini turunannya kalau kita ingat misalnya Y sama dengan E pangkat AX ya, maka Y aksennya itu sama dengan A E pangkat AX. Berarti ini A-nya kan min 3. Jadi kalau diturunkan min 3 C1 E pangkat min 3X. Ini juga sama nih. E pangkat min 2X diturunkan menjadi min 2 C2 E pangkat min 2X. Sehingga turunannya yang ini. Baru sesudah itu kita substitusikan X-nya dengan 0 dan Y aksennya dengan 3. Maka kita dapatkan 3 sama dengan min 3C1 dikali E pangkat 0 dikurang 2C2 E pangkat 0. Nah, E pangkat 0 nilainya 1, ini juga 1. Jadi kita dapatkan min 3C1 min 2C2 sama dengan 3. Nah, kita punya dua persamaan. Untuk mendapatkan nilai C1 dan C2, kita bisa pakai eliminasi substitusi ya. Jadi saya tuliskan di sini C1 plus C2, kita substitusi 1 dan 2. Sama dengan 2, kemudian yang ini min 3C1 min 2C2 sama dengan 3. Nah, ini supaya sama, misalnya saya mau menghilangkan C1, berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Jadi ini 3C1 plus 3C2 sama dengan 6. Yang ini min 3C1 min 6C2 sama dengan 3. Nah, ini supaya hilang ditambah ini ya. Jadi tinggal min 3C2 ditambah 9. Maaf, benar nggak ya? C1 tambah C2 sama dengan 2, dikali 3, 3C1 plus 3C2 sama dengan 6. Kemudian yang ini dikalikan 1, min 3C1, oh maaf, ini 2 ya, 2. Berarti di sini min 1, min 1. Kemudian ini 9, jadi didapat, ini 1 ya, plus 1, C1. Nah, ini jadi C2 sama dengan 9. Nah, kita dapat C2-nya 9. Jadi tadi ini 3C1 ditambah min 3C1 habis, kemudian 3C1 ditambah min 2C2 itu 1C2, kemudian 6 tambah 3, 9. Nah, kemudian ini kita substitusikan untuk mencari C1-nya sama dengan 2, C1 ditambah 9 sama dengan 2, maka C1-nya sama dengan min 7. Ya. Sehingga
kita dapatkan nilai C1 dan C2 dan kita substitusikan ke solusi umumnya. Jadi di sini Y sama dengan min 7, E pangkat min 3X ditambah 9 E min 2X. Inilah solusi khusus dari soal yang tadi. Ini ada latihan terkait menentukan solusi umum dari persamaan diferensial untuk soal 1 sampai 5 dan menentukan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial untuk soal nomor 1 sampai 3. Silahkan dikerjakan, jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa dibahas di WhatsApp group. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.